Segitiga siku-siku adalah sebuah bangun datar yang unik. Dulu ketika kita belajar Pitagoras, kita mengetahui bahwa jika kita mengetahui minimal 2 dari sisi segitiga tersebut, maka sisi yang lain, yaitu sisi ketiga, akan dapat kita temukan melalui persamaan Pitagoras. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang trigonometri. Trigonometri pernah kalian pelajari di kelas 10. Di sana kalian mengenal ada sinus, ada kosinus, dan ada tangen. Sinus, kosinus, dan tangen tidak terlalu berbeda dengan Pitagoras. Pada sebuah segitiga siku-siku, kita tahu bahwa sisi segitiga terdapat 3 buah sisi. Kemudian terdapat 3 buah sudut di sini, dan di sini. Jadi jika di total ada 6 hal, ada 3 buah sudut dan ada 3 buah sisi segitiga. Jadi ada 6 hal yang perlu diukur. Nah, trigonometri berbicara tentang hubungan antara keenam hal-hal tersebut. Yang pada intinya mah, jika kita mengetahui minimal 2 hal, maka keempat hal yang lain tersebut bisa kita hitung. Sekarang kita akan mengulas kembali tentang apa itu sinus. Untuk memahami apa itu sinus, sebaiknya kalian lakukan kegiatan berikut ini. Sediakan penggaris dan busur derajat. Yang harus kalian lakukan pertama kali adalah membuat garis lurus. Seberapa panjang terserah. Kemudian letakkan busur derajat pada ujung salah satu garis. Nah, di sini kita akan mencoba membuat sesuatu yang lancipnya 30 derajat. Jadi kita akan membuat sudut yang besarnya 30 derajat. Caranya tadi, kita tinggal letakkan busur pada ujung, kemudian beri tanda pada angka 30. Nah, setelah selesai, kita tinggal tarik garis lurus dari ujung garis melewati titik yang telah kita buat. Yang artinya, sesuatu yang lancip ini berarti nilainya 30 derajat. Berapa panjang? Terserah. Kemudian, karena kita berbicara tentang segitiga siku-siku, sekarang kita buat sudut ini menjadi sebuah segitiga siku-siku. Jadi tinggal tarik garis lurus dari bawah ke atas, dan pastikan sudut sebelah sini bernilai 90 derajat. Di sini ada sudut sisaan, jadi kalian bisa buang atau dihapus. Jadi sekarang kita sudah membuat segitiga yang nilai sudutnya 30 derajat. Setelah kita membuat sebuah segitiga siku-siku, sebaiknya sisi-sisi segitiga ini kita beri nama, dan untuk lebih mempermudah dalam pemahaman matematika, nama ini sebaiknya diberi nama sebagai sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalian tinggal buat sebuah diagram kartesian, dan tentu kalian tahu bahwa sumbu horizontal itu X dan sumbu vertikal itu Y. Jadi ketika memberi nama, garis atau sisi segitiga yang dekat dengan sudut ini kita kasih nama X. Kemudian sisi yang ke atas itu, yang ini, kita beri nama Y. Dan sisanya yang miring kita kasih nama R. Kemudian yang pertama, ukur panjang sisi Y dengan penggaris. Jadi, panjang sisi Y yang telah kita buat ini kita ukur dengan menggunakan penggaris. Nah, ketika kalian mengukur dengan penggaris, pastikan kalian memulainya dari angka 0, bukan dari ujung si penggaris. Kemudian tinggal baca, nah berarti ini nilainya
9 cm. Seperti itu. Kemudian ukur panjang sisi R dengan penggaris. Jadi kalian diminta untuk mengukur yang ini. Sama kayak tadi, ketika kalian mengukur dengan penggaris, pastikan dimulai dari angka 0, bukan dari ujung si penggaris. Tinggal dibaca, dan ini berarti nilainya 18 cm. Sinus berbicara tentang hasil bagi dari panjang sisi Y dibagi sisi R. Atau di SMP kalian lebih terbiasa menyebutnya mungkin dengan depan dibagi miring. Jadi sinus itu demi di depan bagi miring. Tapi saya sendiri lebih terbiasa menggunakan Y dibagi R, karena ini bagi saya lebih mudah diingat dan kedepannya nanti akan jadi lebih mudah. Jadi sinus itu panjang sisi Y dibagi sisi R. Sebagai contoh, pada sebuah segitiga ini, sinus 30 derajat itu, sinus 30 derajat ini berarti Y dibagi R. Y-nya tadi 9 cm, kemudian si R-nya ini 18 cm. 9 dibagi 18 berarti hasilnya 0,5 atau setengah. Jadi intinya mah, sinus 30 derajat itu nilainya setengah. Nilai sinus ini tidak bergantung dari seberapa besar atau seberapa kecil segitiga yang kita buat. Jika kalian membuat segitiga yang sangat besar atau sangat kecil, pasti hasilnya akan selalu sama. Jika sudut ini bernilai 30 derajat, maka pasti hasil baginya nanti 0,5. Sekarang kita coba menggunakan segitiga yang lebih kecil. Nah, ini terlihat segitiga lebih kecil dan sudutnya tetap 30 derajat. Panggarisnya kurang pas, jadi kita buang dulu. Kemudian kita ukur tadi. Panjang sisi Y diukur, panjang sisi R diukur. Di sini bisa kita lihat bahwa panjang sisi Y itu 5 cm, panjang sisi R itu 10 cm. Jadi sinus 30 derajat sama dengan 5 cm dibagi 10 cm. 5 dibagi 10 itu 0,5. Jadi terbukti bahwa seberapa besar ataupun seberapa kecil segitiga yang kalian buat, jika segitiga itu berukuran 30 derajat, maka hasil baginya pasti 0,5. Makanya kemudian disebutlah bahwa sinus 30 derajat itu sama dengan 0,5. Karena memang seberapa besar atau kecilnya segitiga, nilai baginya pasti 0,5. Jika kalian mencoba menggunakan besar sudut yang lain, misalkan 60 derajat, mungkin kalian akan menemukan hasil yang lain. Bukan 0,5, tapi pasti angka yang lain. Tapi seberapa besar ataupun seberapa kecil segitiga yang kalian buat, pasti angkanya tetap sama. Nah, itulah yang dinamakan dengan sinus. Jadi, sebuah angka khusus yang dimiliki oleh tiap-tiap sudut ini. Mengapa menggunakan rumus sin theta Y dibagi R itu lebih mudah diingat? Jadi, kalau menurut saya pribadi, ini kita bisa presetkan menjadi seperti ini. Sin. Jadi I-nya diganti sebagai Y. Jadi dibacanya shin. Jadi kalau kalian sering ngaji, ya bakal ingat lah. Yang namanya sin itu berhubungan dengan sisi Y. Jadi yang paling penting, kalian harus bisa membedakan mana sumbu Y, mana sumbu R, mana sumbu X.